Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dengan NIM 2110931027. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah pilihan Sistem Dinamis, di mana tugas besar ini merujuk pada suatu jurnal yang berjudul Model Sistem Dinamik Ketersediaan Beras di Kalimantan Barat untuk mendukung ketahanan pangan. Akan tetapi, pada jurnal ini cakupannya terdapat pada Kalimantan Barat, di mana untuk tugas besarnya cakupannya berada pada Indonesia. Berikut ini ditampilkan causal loop diagram pada tugas besar proyek, di mana causal loop diagram merupakan alat pemodelan yang digunakan dalam sistem dinamis untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel. Terdapat dua simbol penting yang menggambarkan hubungan antar variabel, yaitu tanda positif dan tanda negatif, di mana tanda positif menunjukkan bahwa perubahan pada satu variabel akan menghasilkan perubahan searah pada variabel lainnya. Misalnya, pada peningkatan variabel A akan menyebabkan peningkatan pada variabel B dan sebaliknya. Sementara itu, pada tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, di mana peningkatan pada satu variabel akan menyebabkan penurunan pada variabel lainnya. Salah satu variabel yang penting yaitu populasi, di mana populasi mencakup jumlah total penduduk pada sistem yang terus bertambah karena adanya kelahiran dan berkurang akibat adanya kematian. Kelahiran akan meningkatkan populasi secara signifikan, di mana di sini terdapat eh, simbol R1 atau reversing loop, di mana merupakan penguat pada semakin tinggi tingkat kelahiran, maka akan semakin cepat populasi bertambah. Variabel laju kematian berperan sebagai faktor pengurang yang menyeimbangkan pertumbuhan populasi, di mana membentuk simbol balancing loop atau B1, di mana semakin besar populasi, maka tingkat kematian akan cenderung meningkat. Populasi akan terus bertambah dan akan mempengaruhi konsumsi beras, di mana merupakan total jumlah beras yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin besar populasi, maka akan semakin banyak beras yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Konsumsi konsumsi beras ini dipengaruhi oleh konsumsi beras per kapita, yaitu rata-rata jumlah beras yang dikonsumsi setiap individu tiap tahunnya. Jika konsumsi beras per kapita tetap tinggi sementara populasi bertambah, maka total kebutuhan beras akan meningkat secara drastis. Hal ini menciptakan tekanan pada stok beras yang tersedia, di mana stok beras akan terus berkurang seiring meningkatnya konsumsi beras yang membentuk simbol balancing loop. Semakin banyak beras yang dikonsumsi, maka stok akan cepat habis dan ketika stok berkurang akan ada resiko terjadi kelangkaan pada beras. Stok beras dipengaruhi oleh produksi beras yang berperan menambah jumlah beras yang tersedia. Produksi beras bergantung pada variabel produksi padi, di mana produksi padi ini dipengaruhi oleh luas panen, dan luas panen ini dipengaruhi oleh luas tanam. Luas tanam akan dipengaruhi oleh luas sawah, dan luas sawah itu akan dipengaruhi oleh konversi lahan. Konversi lahan ini akan dipengaruhi oleh laju konversi lahan. Laju konversi lahan akan mengurangi luas sawah secara bertahap. Penurunan luas sawah ini membentuk simbol B3 atau balancing loop, di mana semakin banyak lahan yang dikonversi akan semakin berkurang kemampuan produksi beras secara nasional. Berikut ini ditampilkan causal loop stock flow diagram pada tugas besarnya, di mana populasi penduduk ini digunakan sebagai stok yang mempengaruhi kebutuhan konsumsi beras, dikarenakan konsumsi beras total dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan konsumsi beras per orang. Pertumbuhan populasi terjadi menjadi laju kelahiran, sedangkan berkurangnya populasi disebabkan oleh laju kematian. Di sini untuk laju kelahiran, angka yang digunakan yaitu 1,62% per year. Untuk kelahiran, itu merupakan populasi penduduk dikali 1 ditambah laju kelahiran. Untuk laju kematian, itu merupakan angka 0,648% per year. Dan untuk menentukan tingkat nilai kematian, yaitu populasi penduduk dikali 1 dikurang laju kematian. Untuk populasi penduduk ini diambil dari data BPS yang berjumlah 277.534.122 dengan unit penduduk.
Selanjutnya, pada kebutuhan beras, digunakan rumus populasi penduduk dikali konsumsi beras per orang dikali variabel bantuan, di mana variabel bantuan ini digunakan untuk menghilangkan unit satuan penduduk pada kebutuhan konsumsi beras, sehingga nanti konsumsi berasnya akan berunit ton per year. Selanjutnya terdapat stok luas tanah, di mana rumus luas tanah ini merupakan eh, di mana nilai dari luas tanah ini merupakan banyaknya luas banyaknya banyaknya luas yang digunakan untuk menanam beras, untuk menanam padi. Di sini didapatkan nilainya sebanyak 7.460 hektar. Selanjutnya terdapat angka konversi, di mana angka konversi ini bernilai 2% per year. Untuk nilai konversi, eh, dengan rumus luas sawah dikali 1 ditambah angka konversi. Selanjutnya, akan berhubung pada luas panen, di mana rumus dari luas panen merupakan angka luas panen dikali dengan luas sawah. Angka luas sawah ini bernilai 80%. Selanjutnya pada produksi padi, itu merupakan nilai dari luas panen dikali dengan produktivitas dengan unit ton per year. Untuk produktivitas, itu bernilai 5,29 ton per hektar. Selanjutnya, pada produksi beras, dengan rumus produksi padi dikali 1 dikurang penyusutan padi dengan unit ton per year. Pada penyusutan padi, nilainya yaitu 5%. Selanjutnya, pada stok beras, dengan rumus produksi beras dikurang dari kebutuhan konsumsi beras dengan unit ton per year. Sekian penampilan dari hasil tugas besar sistem dinamis. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.